Kita lanjut bahas spoiler BTTA season 5 episode 145. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Keesokan harinya Soyeon telah melihat tetua Yesong berdiri di halaman. Dan dia tampak malu karena merasa gagal memberikan perlindungan pada Soyeon atas kejadian yang menimpanya tadi malam. Yesong pun kini mengatakan, "Tuan Soyeon, aku sudah mengirimkan beberapa orang dan mereka melakukan mata-mata sepanjang malam ini untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dari anggota sekte Swan yang mendalam." Soyeon cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Yesong akan melakukan hal itu. Yang kemudian Soyeon mengatakan, "Apa yang terjadi tadi malam itu bukan salahmu dan kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Bahkan Soyeon dan juga Tuan Yeo Tianhuo, mereka juga gagal mendeteksi ancaman ini. Tuan Soyeon, anggota sekte Swan yang mendalam saat ini berada di sebuah rumah di sisi selatan dari wilayah luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita pada pameran dagang alkemis saat itu. Pemuda berpakaian putih, dia adalah putra dari pimpinan sekte Swan yang mendalam yang bernama Chen Xian, dan dia juga merupakan seorang alkemis. Kabarnya dirinya datang ke tempat ini juga untuk berpartisipasi di dalam perkumpulan Pil. Sementara 3 orang yang menjadi pelindungnya, salah satunya bernama Tetua Swan yang berada di tahap Daosun. Dia merupakan orang yang cukup terkenal dari sekte Swan yang mendalam ini. Sementara 2 tetua yang lainnya, mereka memiliki kekuatan yang berada di puncak Daozong. Soyeon tampaknya sangat marah dengan sekte Swan yang mendalam karena ulah mereka. Hampir saja Soyeon dicelakai oleh seseorang dari olah jiwa. Tetua Yesong kemudian bertanya, "Tuan muda Soyeon, apakah kau berniat untuk melakukan penyerangan terhadap mereka?" "Iya, karena mereka telah berbuat masalah denganku, maka aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan. Tapi Tuan Soyeon, aku pikir sekarang bukan saatnya untuk melakukan penyerangan, karena hal itu pasti akan sangat menarik perhatian dari menara Pil ini. Di tempat itu juga banyak ahli selain Chen Xian. Selain itu, Chen Xian ini juga seorang alkemis yang diakui oleh menara Pil. Jika dirimu memang ingin bertindak, aku akan memberikan saran. Kau harus bergerak secara diam-diam, atau paling tidak, kau harus melenyapkan mereka semuanya. Jika sampai berita ini bocor, hal itu pasti akan membangkitkan kemarahan dari sekte Swan yang mendalam. Lagi pula, di belakang sekte Swan yang mendalam ini, ada sekte langit yang mendalam." "Tetua Yesong, apakah maksudmu diriku harus menganggap kejadian tadi malam seolah-olah tidak terjadi apapun?" "Bukan begitu Tuan Soyeon. Hanya saja kau harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Daosun. Jika sampai Swan Junse lolos, pasti akan banyak orang yang datang dan membalas dendam atas kejadian ini. Dan aku memiliki keyakinan bahwa sebenarnya orang yang menjual informasi tentang dirimu pada pria berjubah hitam dari aula jiwa itu adalah ide dari Chen Xian." Menara Pil ini akan segera diadakan dan seluruh peserta yang lolos seleksi, mereka akan memasuki sebuah wilayah khusus di dalam pertemuan Pil kali ini. Dan tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk melancarkan rencana. Selama ini ada banyak orang yang berakhir di wilayah khusus setiap perkumpulan Pil terjadi. Jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di tempat itu, maka sekte Swan yang mendalam juga akan kesulitan untuk melakukan penyelidikan. Mendapatkan informasi seperti itu dari Tetua Yesong, Soyeon hanya terdiam sambil berpikir sejenak. Sementara Yesong kali ini kembali mengatakan, "Tuan muda Soyeon, Tetua Cheng Yeo dari menara Pil sebenarnya sudah tiba di rumah klan Ye ini, dan alasan dia datang sepagi ini mungkin karena dirinya khawatir jika kau akan menyerang sekte Swan yang mendalam. Bagaimanapun juga, tempat ini merupakan bagian dari menara Pil, dan para tetua juga harus menjaga kestabilan dari wilayah ini." Soyeon yang tampak terkejut, dia pun bertanya, "Apa? Sebenarnya Tetua Cheng Yeo sudah ada di tempat ini?" "Benar, dia datang pagi-pagi sekali, tapi dia bilang bahwa tidak perlu untuk membangunkan dirimu." Soyeon pun paham bahwa datangnya Tetua Cheng Yeo merupakan suruhan dari eselon atas menara Pil. Mereka sebenarnya tidak ingin terjadi pertempuran antara Soyeon melawan sekte Swan yang mendalam. Dan bagaimanapun juga, eselon atas dari menara Pil memiliki kewajiban untuk menjaga dan juga melindungi seluruh orang yang ada di wilayah dari kota Pil Suci ini. Sambil berjalan, Soyeon pun mengatakan, "Baiklah,
Kalau begitu ayo kita pergi ke halaman depan dan menemui tetua Cheng Yao. Untuk sementara aku akan melupakan masalah ini dulu. Begitu aku masuki wilayah yang kau sebutkan, maka aku akan segera mencari Chen Xian. Dan aku tidak akan membiarkan orang itu bertindak sesuka hatinya. Mendengar hal ini tetua Yesong pun cukup lega. Dia pun kemudian berjalan menyusul Xiao Yan yang menuju halaman depan dari rumah klan Ye ini. Di tempat itu, sudah ada tetua Cheng Yao, Xiao Yixian, Tuan Yao Tianguo, dan juga Xin Lan yang saling duduk berhadapan. Tiba-tiba saja tetua Cheng Yao berdiri, kemudian dia tertawa sambil mengatakan, Xiao Yan, akhirnya kau datang juga. Kupikir Yesong sudah memberitahu dirimu kenapa diriku datang sepagi ini. Aku ingin mengajak kalian semua pergi ke Menara Pil, dan di tempat itu sudah banyak tetua yang berkumpul. Ini merupakan kesempatan yang bagus untukmu bisa bertemu dengan mereka. Wilayah Pil ini sekarang telah menjadi tempat yang tidak menentu, sehingga kau harus mendapatkan perlindungan untuk dirimu sendiri. Menanggapi perkataan dari tetua Cheng Yao, Xiao Yan hanya tersenyum sambil mengatakan, Tetua Cheng, kau benar-benar pandai bagaimana caranya untuk bercanda. Karena keadaannya sudah menjadi seperti ini, maka diriku pasti akan menuruti apa yang kau katakan. Tetua Cheng Yao pun tersenyum, kemudian mengatakan, tenang saja, kita semua yang berasal dari Menara Pil tidak akan pernah membiarkanmu dicelakai oleh siapapun. Para tetua saat ini juga telah membahas mengenai dirimu yang cukup tertarik dengan segel jari spiritual milik Zhao Ying. Di tempat itu, kau pasti akan bisa mempelajari teknik jiwa tersebut. Mendengar ucapan dari tetua Cheng Yao membuat Xiao Yan cukup terkejut. Namun selanjutnya, raut wajah Xiao Yan terlihat cukup gembira. Bagaimanapun juga, teknik jiwa ini pasti akan memberikan keuntungan jika Xiao Yan bisa mempelajarinya. Sementara tetua Cheng Yao juga langsung tersenyum ketika melihat Xiao Yan tampak cukup senang. Dia pun sambil memimpin orang-orang dari Yesong, dirinya berkata, ayo, kita semuanya harus segera berpindah dari tempat ini. Selain itu, ketua asosiasi juga ingin bertemu dengan Xiao Yan setelah kita tiba di wilayah dalam dari Menara Pil. Semuanya akhirnya pergi mengikuti tetua Cheng Yao menuju wilayah dalam dari Menara Pil. Dan biasanya, orang yang bisa tinggal di wilayah dalam dari Menara Pil ini merupakan orang-orang terdekat dari Menara Pil itu sendiri. Tidak lama kemudian Xiao Yan telah sampai di wilayah dalam dari Menara Pil tersebut. Di sana, Xiao Yan bisa melihat sebuah menara yang cukup megah dan menjulang tinggi ke langit. Melihat hal ini, Xiao Yan pun segera bertanya, apakah sebenarnya ini adalah Menara Pil? Tetua Cheng Yao menganggukkan kepalanya dan segera mengajak mereka semuanya untuk masuk ke dalam sana. Di bawah pimpinan dari tetua Cheng Yao, penjaga yang ada di tempat ini pun tidak berani melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, tetua Cheng Yao secara pribadi mengantarkan Xiao Yan menuju ruangan dari kepala asosiasi Menara Pil ini. Sesampainya di depan pintu masuk, tetua Cheng Yao pun berkata, kepala asosiasi Xuan Kongxi ada di dalam ruangan itu. Dia dan juga gurumu sebenarnya merupakan teman baik saat itu, dan kau harus menghormati dirinya ketika kalian bertemu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia pun berjalan memasuki aula besar. Setelah sampai di dalamnya, Xiao Yan bisa melihat banyak rak buku dan juga berbagai jenis api tertata rapi di sebuah rak yang sangat besar. Selain itu, Xiao Yan juga bisa melihat ada orang tua yang sedang membersihkan buku-buku di dalam rak tersebut. Melihat kemunculan dari Xiao Yan, orang yang sedang membersihkan buku itu pun kali ini segera mengatakan, kau pasti adalah Xiao Yan. Penglihatan orang tua Yao Chen benar-benar membuat orang lain merasa cukup iri. Mendapatkan kata-kata seperti ini, Xiao Yan pun langsung memberikan hormat, kemudian mengatakan, Senior, Anda benar-benar tahu bagaimana caranya untuk bercanda. Tidak, aku sedang tidak bercanda. Dengan usiamu yang masih sangat muda, benarnya kau sudah menjadi alkemis level 7 tingkat tinggi. Dan tentu saja, hal seperti ini adalah sesuatu yang cukup mustahil dan jarang terjadi di seluruh benua Daoki ini. Selain itu, hanya bisa dihitung menggunakan beberapa jari saja. Xiao Yan, perkenalkan, namaku adalah Xuan Kongxi, namun dirimu cukup memanggilku dengan sebutan Tetua Xuan saja. Pada saat itu, aku dan juga gurumu Yao Chen merupakan teman dekat. Jika kau tidak keberatan, dirimu juga boleh memanggilku dengan sebutan guru. Jika begitu, kemungkinan diriku harus tunduk terhadap perintah dari Tetua Xuan.
Sambil menuju tempat duduknya, tetua Xuan Kongxi pun tersenyum. Kemudian dia kembali mengatakan, Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir dengan masalah antara dirimu dengan sekte Xuan yang mendalam. Saat ini, kota Pil Suci memang sedang kacau dikarenakan perkumpulan Pil sudah cukup dekat. Dan untuk sementara, kemungkinan dirimu harus melupakan masalah dengan sekte Xuan yang mendalam. Selain itu, orang yang tadi malam menyerangmu itu, dia benar-benar pandai menyembunyikan aura dan juga penampilannya. Tubuh asliku tidak mampu menjangkau area tersebut. Makanya, aku tidak bisa memastikan siapa sebenarnya tetua dari aulat jiwa yang berani memberikan serangan padamu. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Segera setelah itu dia mengatakan, aku pikir orang itu seharusnya adalah tetua Mugu. Ekspresi wajah dari Xuan Kongxi terlihat tercengang, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tidak heran jika orang itu datang untuk mencari dirimu. Orang-orang dari aulat jiwa ini, mereka benar-benar membuat orang lain merasa cukup pusing dan tidak akan dibiarkan tenang begitu saja. Xiaoyan, apakah benar bahwa Yao Chen saat ini memang telah ditangkap oleh aulat jiwa? Tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi cukup tajam. Segera setelah itu dia menganggukkan kepalanya. Xuan Kongxi kembali mengatakan, orang tua Yao Chen itu memiliki karakter yang bebas dan tidak ingin terikat. Dirinya tidak suka membentuk faksi ataupun kelompok tertentu. Jika saat itu dia mau mendengarkan diriku dan bergabung menjadi pimpinan dari Menara Pil ini, kemungkinan dia tidak akan pernah menjadi sasaran dari aulat jiwa. Selain itu Xiaoyan, aku juga akan memberitahu yang lainnya supaya mereka lebih fokus terhadap masalah ini. Dan aku akan segera memberikan informasi padamu ketika diriku sudah mendapatkan kabar mengenai Yao Chen. Xiaoyan segera tersenyum dan dia berterima kasih pada Xuan Kongxi. Dengan bantuan dirinya menemukan Yao Chen dan juga menyelamatkannya kemungkinan akan menjadi cukup mudah. Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata, terima kasih banyak tetua Xuan. Sambil melihat pada Xiaoyan, Xuan Kongxi pun kembali mengatakan, aulat jiwa itu sebenarnya dianggap sebagai musuh besar yang tersembunyi dari Menara Pilku ini. Karena mereka setiap tahunnya telah menangkap banyak alkemis, tapi Menara Pil ini tidak berani untuk melakukan perang dengan aulat jiwa. Karena kelompok itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau bayangkan. Mendengar ucapan ini, Xiaoyan hanya terdiam sambil menganggukkan kepalanya karena dia juga tahu bahwa sebenarnya aulat jiwa memang bukanlah faksi sederhana, karena hanya faksi-faksi kuno yang mampu bersaing dengan aulat jiwa ini. Tidak lama kemudian suara pintu pun terbuka. Xiaoyan menoleh dan dia cukup terkejut karena ternyata yang datang ke tempat ini adalah Zhao Ying dan Chen dan juga satu pria yang menggunakan jubah berwarna hitam. Pria itu merupakan seorang alkemis level 7 tingkat tinggi. Sementara tatapan mata Zhao Ying dan Chen dan juga satu pria berjubah hitam, mereka terlihat cukup terkejut dan tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan sudah sampai di tempat ini. Zhao Ying dan juga yang lainnya segera membungkuk sambil mengatakan, salam hormat pada kepala asosiasi Xuan Kongxi. Tetua Xuan sendiri hanya tersenyum kepada mereka bertiga yang kemudian Tetua Xuan Kongxi mengatakan, ternyata kalian bertiga sudah datang tempat ini. Perkenalkan, ini adalah pemenang dari ujian 5 klan besar Xiaoyan. Kupikir kalian semuanya sudah mengenal dirinya. Zhao Ying segera tertawa, kemudian mengatakan, Guru, kau benar-benar pandai bercanda. Bagaimana aku tidak tahu tentang Xiaoyan? Belakangan ini, nama dari Xiaoyan menjadi perbincangan hangat di seluruh wilayah dari kota Pil Suci. Xiaoyan dalam sekejap saja terlihat cukup malu setelah mendengar ucapan dari Zhao Ying. Tiba-tiba saja, pria berjubah hitam yang ada di belakang Zhao Ying mengulurkan tangannya pada Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia pun berkata, perkenalkan, namaku adalah Song King, dan aku sudah lama mendengar mengenai kekuatan dari Tuan Muda Xiaoyan selama ujian 5 klan besar. Setelah aku bertemu langsung dengan dirimu, kau memang benar-benar memenuhi reputasimu. Xiaoyan hanya tersenyum mendengarkan ucapan dari Song King ini. Namun dari tatapan matanya, Xiaoyan bisa melihat bahwa sebenarnya Song King memiliki sebuah kemarahan terhadap Xiaoyan. Dan tidak lain, kemarahan itu adalah karena sikap dari Zhao Ying yang cukup lembut terhadap Xiaoyan. Selanjutnya,
Xiaoyan pun menjawabnya, "Saudara Song King, kau terlalu banyak memujiku." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Cao Ying dan dirinya kini berkata dalam hati, gadis Cao Ying ini benar-benar penyihir. Dia sebenarnya ingin membawa bencana bagi diriku dengan membuat orang lain cemburu, sehingga orang ini memusuhiku, padahal aku tidak melakukan apapun. Sementara Cao Ying tersenyum pada Xiaoyan dan dia saat ini mengatakan, "Tuan Xiaoyan, Song King ini merupakan murid dari tetua pertama menara pil ini. Selain itu, dirinya saat ini juga menjabat sebagai tetua termuda dari menara pil. Dan di masa depan nanti, kemungkinan dia akan bisa menjadi salah satu dari 8 tetua agung termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk dari dirimu." Menanggapi perkataan dari Cao Ying, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia melihat pada Song King sambil mengatakan, "Ini adalah sesuatu seperti seorang guru yang terkenal menghasilkan siswa yang luar biasa." Mendengar obrolan dari muda-mudi yang ada di tempat ini, Suan Kongxi hanya bisa tersenyum kecil, yang kemudian dirinya pun mulai berbicara. Sudahlah, karena kalian sudah kenal satu sama lain, aku akan segera memberitahu maksudku memanggil kalian semua datang ke tempat ini. Dan masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan dari pertemuan pil dimulai. Sebenarnya masalah ini juga terkait dengan api 3000 yang membakar, dan perkumpulan pil telah menarik cukup banyak orang di antara mereka, termasuk anggota dari Aulat Jiwa. Cao Ying dan juga 2 yang lainnya pun kini berkata secara bersamaan, "Aulat Jiwa." Sementara Xiaoyan masih terlihat cukup tenang dan dia tidak terkejut sama sekali. Selama ini kita telah melakukan penyegelan pada api 3000 yang membakar dalam jangka waktu yang cukup lama, dan api itu sendiri sudah membentuk dendam terhadap menara pil. Jika sampai dilepaskan, maka hal itu akan sangat berbahaya bagi menara pil kita. Api ini sangat sulit dijinakkan, dan selama ini tidak ada yang bisa menaklukkan api 3000 yang membakar. Segel yang kita bentuk sebenarnya sudah melemah. Kemungkinan hal itu tidak akan lagi untuk mampu menahan serangan dari api 3000 yang membakar. Maka dari itu, masalah ini harus segera diselesaikan. Tatapan mata Suan Kongxi melihat pada semuanya dengan sedikit serius. Dia mengatakan, rencana dari Aulat Jiwa mengirimkan alkemis ke tempat ini sebenarnya adalah untuk bisa mendapatkan api 3000 yang membakar. Namun jika mereka gagal, maka mereka akan menghancurkan segel yang ada di tempat ini dan melepaskan api 3000 yang membakar, sehingga api itu akan mengobrak-abrik seluruh tempat ini. Jika banyak korban jiwa, maka seluruh tubuh jiwa itu akan segera ditangkap oleh orang Aulat Jiwa tersebut. Masalah seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Walaupun api 3000 yang membakar tidak termasuk dalam daftar 5 besar peringkat api surgawi, namun kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Oleh sebab itu, selama ini kita hanya bisa menyegelnya, namun tidak bisa menghancurkannya. Karena api 3000 yang membakar ini seolah-olah memiliki tubuh yang abadi. Jika ada seseorang yang mampu mengendalikan api 3000 yang membakar, maka orang itu akan memiliki penyembuhan yang di luar nalar. Jika hal seperti ini sampai jatuh ke tangan dari Aulat Jiwa, maka mereka akan terus mendatangkan permasalahan terhadap semua orang. Dan alasanku memanggil kalian bertiga untuk datang ke tempat ini adalah berharap kalian bisa menghentikan Aulat Jiwa untuk bisa mendapatkan api 3000 yang membakar. Guru, kenapa kau tidak melarang saja orang-orang dari Aulat Jiwa berpartisipasi dalam perkumpulan pil kali ini? Ada berbagai hal yang tidak bisa kulakukan. Yang pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang ikut andil di dalam pertemuan pil kali ini. Apakah mereka adalah orang biasa atau bagian dari Aulat Jiwa? Mustahil bagi kita untuk menghentikan mereka yang memiliki kualifikasi untuk bersaing di dalam perkumpulan pil. Aturan seperti ini mungkin memang cukup pusing, namun karena hal itulah menara pil bisa berkembang hingga saat ini. Maka dari itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa untuk aku ubah. Semua orang hanya tertegun sambil menganggukkan kepala mereka. Sementara Xiaoyan di dalam hatinya memiliki keinginan bagaimanapun caranya harus bisa mendapatkan api 3000 yang membakar. Tetua Suan Kongxi kembali mengatakan, masih ada beberapa hari lagi
sebelum seleksi dari pertemuan pil dimulai. Dan kalian semuanya harus tetap berada di dalam menara pil ini, karena aku yakin orang-orang dari aula jiwa pasti akan menggunakan berbagai taktik licik supaya memberikan pencegahan bagi orang-orang yang berpotensi untuk mendapatkan juara. Setelah mengatakan hal itu, Tetua Xuan Kongxi pun mengambil sebuah gulungan yang ada di meja sambil melemparkan ke arah Xiaoyan. Dia mengatakan, "Xiaoyan, karena masalah yang kau hadapi bukanlah masalah biasa. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus berada di dalam menara pil ini sampai perkumpulan pil dimulai. Dan aku dengar kau cukup tertarik dengan segel jari spiritual milik Zhao Ying. Walaupun segel ini sendiri bukan termasuk segel tingkat tinggi, namun hal itu masih tetap menjadi barang langka untuk saat ini." Xiaoyan dengan senang hati menerima gulungan yang diberikan oleh Tetua Xuan Kongxi. Dirinya segera mengatakan, "Terima kasih banyak Tetua Xuan." Sementara Xuan Kongxi melambaikan tangannya sambil tersenyum pada Xiaoyan. Dia berkata, "Tenang saja, itu hanyalah masalah kecil. Sudahlah, kurasa pertemuan hari ini sudah selesai dan kalian boleh pergi." Setelah Tetua Xuan Kongxi mengatakan hal itu, kelompok dari Xiaoyan segera meninggalkan ruangan ini. Sementara Xuan Kongxi, tatapan matanya terus melihat pada Xiaoyan. Dirinya sambil tersenyum kini bergumam, "Yao Chen, taruhan kita berdua masih berlaku, dan hasil dari taruhan ini akan ditentukan oleh Xiaoyan dan juga Ying Siapa di antara mereka yang bisa mendapatkan tempat juara dari perkumpulan pil kali ini. Aku ingin tahu, apakah sebenarnya dirimu masih bisa mengalahkanku?" Kelompok Xiaoyan kali ini telah berada di luar ruangan dari Tetua Xuan Kongxi. Namun Xiaoyan masih berjalan dengan santai dan tidak berniat untuk melakukan obrolan dengan yang lainnya. Tiba-tiba saja Zhao Ying segera mendekati Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, tunggu dulu." Xiaoyan pun menghentikan langkah kakinya dan dia segera melihat pada Zhao Ying yang ada di belakangnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan bertanya, "Kenapa? Apakah ada sesuatu yang penting, Zhao Ying?" Sambil tertawa cukup manis, Zhao Ying pun berkata pada Xiaoyan, "Terakhir kali kita bertemu, kita tidak bisa mengobrol untuk waktu yang cukup lama. Kenapa saat ini tidak kita gunakan saja untuk melakukan obrolan yang lebih intens?" Mendengar ucapan dari Zhao Ying membuat Xiaoyan cukup tertegun. Tatapan mata Xiaoyan kini segera melihat pada Song Qing yang ada di samping Zhao Ying, yang raut wajahnya berubah menjadi cukup aneh. Karena orang itu sebenarnya sedang cemburu terhadap Xiaoyan. Maka dari itu, Xiaoyan yang tidak ingin mendapatkan musuh di dalam tempat ini segera menolak tawaran dari Zhao Ying. "Lupakan saja, masih banyak hal yang harus aku kerjakan, dan mungkin kita bisa mengobrol lain waktu." Ekspresi raut wajah dari Zhao Ying kini terlihat cukup kecewa. Namun, dirinya segera tersenyum sambil mengatakan, "Oh, baiklah, sangat disayangkan sekali." Song Qing yang ada di samping Zhao Ying tiba-tiba saja berkata, Sudahlah, kau tidak perlu mempersulit Xiaoyan lagi. Dia kan sudah mengatakan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang akan dia kerjakan. Perkumpulan pil ini sudah semakin dekat, dan terakhir kali pembahasan kita juga belum selesai. Kenapa kita tidak menyelesaikan hari ini?" Tubuh dari Xiaoyan segera berbalik, yang kemudian dia berkata, "Jika begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Mungkin saat ini aku akan melakukan retreat dalam beberapa hari ke depan, dan aku akan mengobrol dengan kalian ketika perkumpulan pil dimulai." Sikap dari seorang Xiaoyan itu bukannya membuat Zhao Ying membencinya, malahan Zhao Ying lebih tertarik pada Xiaoyan. Dia merasa bahwa Xiaoyan berbeda dengan pria yang lainnya. Di dalam hati, Zhao Ying pun segera bergumam, "Orang yang menarik." Song Qing yang ada di samping dari Zhao Ying terlihat cukup cemburu karena dia bisa melihat sebuah ketertarikan dari seorang Zhao Ying terhadap Xiaoyan. Di dalam hati, Song Qing tidak akan pernah membiarkan lelaki lain bisa mendapatkan Zhao Ying. Meskipun Xiaoyan telah berhasil menjadi juara dari ujian 5 klan besar, namun hal itu masih bukan merupakan ancaman bagi seorang Song Qing. Hal ini membuat Song Qing berkata dalam hati, "Xiaoyan, semoga kamu tidak menjadi batu yang akan menghalangi jalanku." Xiaoyan yang sudah keluar dari menara pil, dirinya berjalan-jalan di kota bagian dalam dari menara pil ini sendiri. Xiaoyan bisa melihat cukup banyak alkemis yang berbakat di tempat ini. Segera setelah itu, Xiaoyan pergi ke rumah yang sudah disiapkan oleh Tetua Cheng Yao
untuk digunakan kelompok dari Xiaoyan beristirahat dan mendapatkan perlindungan dari menara pil ini. Xiaoyan menyapa Xiao Yixian dan juga yang lainnya sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Xiaoyan segera duduk di tempat tidurnya dan mengeluarkan gulungan yang diberikan oleh tetua Suan Kongxi. Dia segera membuka gulungan tersebut dan masukkan jejak spiritual ke dalamnya. Tidak lama kemudian, berbagai informasi dari gulungan itu pun kini telah masuk ke dalam dahi Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan cukup gembira karena di dalam gulungan ini ada 3 segel lengkap dari teknik segel jari yang telah dipraktekkan Cao Ying saat itu. Xiaoyan kemudian mengatakan, ini benar-benar teknik jiwa dan sebenarnya sedikit berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Teknik jiwa ini sendiri membutuhkan kombinasi dari segel jari yang cukup rumit. Tidak basa-basi lagi, Xiaoyan langsung mempraktekkan seluruh segel jari yang ada di dalam gulungan tersebut. Dan Xiaoyan terus berusaha keras supaya dirinya benar-benar berhasil menguasai seluruh segel ini. Tanpa sadar, mulut dari Xiaoyan kini telah bergumam mengucapkan mantra yang saat itu dia dapatkan dari bubuk nutrisi roh. Batas jiwa, menutup roh surgawi, menyerap roh, menempa jiwa. Hal itu terus digumamkan oleh Xiaoyan tanpa dia menyadarinya. Tidak lama kemudian, ruang yang ada di sekitar Xiaoyan pun ini telah menjadi berfluktuasi, yang akhirnya ada aura spiritual secara otomatis mengalir ke dahi dari Xiaoyan tanpa dia sadari. Waktu pun berlalu dengan cepat dan tidak terasa Xiaoyan sudah 10 hari melakukan pelatihan di luar sana, yang merupakan kota pil suci sudah benar-benar dipenuhi oleh banyak orang dan semuanya melakukan persiapan untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Suasana di dalam kota pil suci sudah menjadi semakin panas karena perkumpulan pil dalam beberapa hari ini akan segera dimulai dan pemenangnya memiliki hak untuk mencoba menaklukkan api 3000 yang membakar. 1 hari sebelum perkumpulan pil dimulai, Xiaoyan yang selama ini menutup matanya tiba-tiba saja membuka mata itu karena dia juga akan berpartisipasi di dalam perkumpulan pil ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menjadi pemenang dari perkumpulan pil ini? Dan siapa juga yang bisa mendapatkan api 3000 yang membakar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.